Lebih dari 9 bulan lamanya Kebun Binatang Bandung ditutup bagi pengunjung. Lokasi wisata ikonik di Kota Kembang yang biasanya ramai dipadati wisatawan, kini tampak sepi dan lengang. Penutupan Kebun Binatang Bandung dilakukan akibat adanya polemik berkepanjangan terkait dualisme kepengurusan dan kepemilikan lahan. Kini, pemerintah Kota Bandung tengah melakukan tahapan seleksi pengelola baru sebagai upaya pembenahan menyeluruh terhadap pengelolaan Kebun Binatang Bandung. Kalau kebun binatang, alhamdulillah tadi sudah mendapatkan laporan bahwa dari kerjasama pemanfaatan yang akan segera digelar dalam minggu-minggu ini, kami sudah mengirimkan undangan ke 85 lembaga konservasi berbadan hukum yang memiliki kualifikasi yang sudah lolos menurut Kementerian Kehutanan untuk bisa mengikuti bidding yang akan kami lakukan dalam kerangka kerjasama pemanfaatan. Pemerintah Kota Bandung menyatakan skema kerjasama yang ditawarkan tak hanya berfokus pada konservasi satwa, tetapi juga mencakup pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau yang terintegrasi, serta pembangunan dan pengelolaan fasilitas edukasi dan sarana rekreasi bagi masyarakat. Pengelola baru nantinya harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan keuangan, serta sejumlah kriteria lain. Syarat-syaratnya tadi terbagi atas dua, ada baik itu syarat administrasi maupun syarat teknis ya. Syarat administrasi dia salah satunya mungkin dia berpengalaman atau juga tidak berpengalaman juga tapi dia ada sanggup atau izin untuk dia mau mengurus izin konservasi. Syarat-syarat teknisnya juga tadi disebutkan di situ dia bertanggung jawab. Yang lebih penting lagi di dalam syarat itu adalah pegawai Bandung Zoo itu harus tetap diikutkan atau masuk menjadi pekerja si mitra pemenang. Sementara itu, para karyawan Kebun Binatang Bandung berharap proses seleksi pengelola baru bisa berjalan dengan baik dan transparan. Meski Kebun Binatang Bandung ditutup hingga kini, namun para karyawan tetap bekerja merawat para satwa yang ada. Kita inginnya memang lelang ini tuh tidak banyak gangguan. Ketika lelang ini smooth, bahwa kita juga akhirnya sudah punya pengelola yang baru, jadi tidak terkatung-katung seperti sekarang. Dosen sekaligus peneliti studi komunikasi lingkungan Universitas Pajajaran, Herlina Agustin menyebut pengelola baru Kebun Binatang Bandung seharusnya bisa mengembalikan filosofi kebun binatang sebagai lembaga edukasi. Tak hanya fokus pada tempat hiburan semata, pengelola baru diharapkan bisa menjamin kesejahteraan satwa-satwa yang ada. Untuk itu, diperlukan transparansi dan kerjasama dari berbagai pihak agar sengkarut pengelolaan tidak kembali terjadi dan berdampak buruk pada satwa yang ada. Secara filosofis, fungsinya kebun binatang itu untuk apa? Kan untuk edukasi ya. Nah, tapi sekarang apakah edukasi ini udah berjalan dengan benar atau tidak? Atau hanya sebagai tempat hiburan saja? Nah, kalau memang ternyata ini harus jadi tempat edukasi, maka manajemennya harus mengarah ke sana. Bukan sekedar tempat hiburan, tempat anak-anak cuma lihat, ada singa, ada ini, ada itu gitu. Tapi dia nggak paham fungsi dan peran satwa ini di alam itu apa. Jadi semua kembali ke manajemen. Nah, siapa yang mampu melakukan itu? Ini yang katanya sekarang sedang dilakukan oleh Pemkot. Katanya Pemkot sedang melakukan beauty contest untuk mencari lembaga mana yang mampu untuk melakukan manajemen yang baik di Kebun Binatang Bandung. Seperti diketahui, Kebun Binatang Bandung ditutup sejak Agustus 2025. Pemerintah Kota Bandung menargetkan pengelola baru kebun binatang bisa terpilih sebelum Mei 2026. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.